Selamat datang di SDN 016 Samarinda Ulu. Di sekolah inilah saya melangkahkan kaki untuk terus belajar dan berproses menjalankan tugas menjadi seorang guru yang mampu mengajar dan mendidik generasi penerus bangsa. Saat ini saya bertugas sebagai wali kelas 4B di SDN 016 Samarinda Ulu. Saya Hesti Samsulistiasari. Inilah praktik baik saya dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Sebagai seorang wali kelas, saya harus mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Pembelajaran diferensiasi dapat berupa diferensiasi konten, proses, dan produk. Pertama, diferensiasi konten, saya akan menampilkan materi ajar berupa gambar, tulisan, atau mengekspor lingkungan sekolah sesuai dengan gaya belajar siswa. Sementara untuk diferensiasi proses, saya akan menggabungkan games interaktif dan ice breaking yang menyenangkan. Terakhir, diferensiasi produk, siswa dapat menampilkan karyanya dalam bentuk gambar, tulisan, ataupun presentasi di depan kelas. Nah, mau tahu bagaimana keseruan belajar berdiferensiasi di kelas 4B? Simak terus praktik baik kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, sebelum mulai belajar, kita harus apa dulu ya? Berdoa. Oke, siapa yang mau pimpin doa hari ini? Ya, silakan Alea. Satu, berdiri. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Alea sudah pimpin teman-teman berdoa. Kira-kira kenapa ya kita sebelum belajar kok harus berdoa? Agar mendapatkan ilmu, agar mendapatkan kemudahan dalam belajar. Agar apa, Nabil? Agar mudah dipahami. Hebat semuanya. Semuanya pelajar Pancasila ya, berprofil Pancasila. Apa profil Pancasila yang pertama? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta berakhlak mulia. Hebat. Tepuk tangan dulu buat kelas 4B. Sekarang Ibu mau tanya sama anak hebat kelas 4B. Kira-kira masih ingat nggak ya kesepakatan kelas kita? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Apa kesepakatan kelas kita yang pertama? Tidak berbicara kasar. Tidak bicara kasar, betul. Yang kedua? Perdilah. Tidak boleh menyakiti fisik teman. Iya, tidak boleh menyakiti fisik dan hati teman. Terakhir, siapa? Harus mendengarkan ibu guru saat berbicara. Kita sudah absen dan ibu minta kalian untuk menyebutkan apa tadi? Benda favorit. Nah, sekarang ketika kita ingin orang tahu kita punya benda favorit, tapi orang itu tidak pernah lihat bendanya, kira-kira kita ngapain ya? Apa yang kita lakukan supaya orang itu pengen tahu? Siapa yang bisa? Apa? Menulis teks deskripsi. Apa? Menulis teks deskripsi. Menulis teks deskripsi. Sebelum menulis teks deskripsi, apa kira-kira supaya orang itu tahu? Apa? Membayangkan bendanya. Ya, tapi supaya orang bisa membayangkan itu apa yang kita lakukan kira-kira? Menuliskan ciri-cirinya. Nah, menuliskan ciri-cirinya. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Siapa yang mau bantu Ibu baca?
Siswa mampu mengenal teks deskripsi. Kalimat yang beragam disertai dengan informasi yang terperinci ke dalam teks deskripsi. Nah, kenapa Bu harus terperinci? Supaya teks deskripsi kita jelas dan orang dapat membayangkan apa yang sedang kita ceritakan. Ini adalah profil Pancasila yang diharapkan. Anak-anak, hari ini kalian diharapkan untuk dapat bernalar kritis, bergotong royong. Nah, kalau bergotong royong ini berarti nanti ada kegiatan kelompok. Dan yang ketiga, kreatif. Ibu ingin tanya anak kelas 4B, siapa yang lebih suka menggambar? Banyak ya. Yang lebih suka menulis dan mendengarkan. Oke, yang suka praktek. Nah, ternyata lebih banyak yang suka praktek ya. Oke, hari ini Ibu akan memfasilitasi anak-anak kelas 4B untuk belajar sesuai dengan gayanya masing-masing. Nah, ini disebut dengan pembelajaran diferensiasi. Are you ready? Tepuk semangat. Sehat, tetap semangat, tetap sekolah. Oke, sekarang Ibu punya gambar di depan. Perhatikan gambar benda di bawah ini. Ada gambar apa ya ini ya? Ada gambar boneka beruang, terus sepatu, terus ada bunga mawar. Nah, tadi Ibu sudah menyajikan gambar-gambar ya. Sekarang Ibu punya teks. Nah, ini yang gaya belajarnya auditori senang nih. Nah, coba dengarkan Ibu ya. Contoh teks deskripsi tentang kucing. Ibu tadi tampilkan gambar, tampilkan teks deskripsi. Ibu mau dengar perwakilan dari kelas 4B ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Teks deskripsi itu sangat penting karena bisa membuat kita membayangkan suatu benda. Cara menulis teks deskripsi, Ibu mulai dari Trisa. Menulis kerangka dulu, terus menulis ciri-ciri objek dulu, baru menentukan objek, terakhir menulis teks deskripsi. Kira-kira betul atau tidak? Salah, Dava. Yang betul pertama apa? Menentukan objek. Menentukan objek. Kenapa yang pertama harus menentukan objek? Karena agar bisa membayangkan. Karena agar bisa membayangkan. Betul, hebat buat Dava dan Wahyu, tepuk tangan. Ayo silakan Dava mulai deskripsikan apa yang ada di gambar jidatnya Dharma. Kira-kira kenapa ya kok temennya ada yang bisa salah? Karena Ciri-cirinya. mana Pak Wahyu? Tidak buaya. Tidak buaya. Alea? Tidak buaya sama kaktus. Menulis teks deskripsi tentang tanaman yang kalian pilih ya. Yang suka menggambar, boleh kalian tambahkan gambar. Yang suka menulis, kalian bikin tulisan sesuai gaya kalian. Nah, nanti yang suka presentasi, yang suka bicara nanti akan maju ke depan presentasi. Ini ada 4 soal evaluasi. Hari ini kita belajar apa aja tadi? Tentang teks deskripsi.